Buat kita, Pak Anies Baswedan, bagaimana beliau tuh sekarang difitnah habis-habisan. Saya bukan bukan tim sukses beliau, bukan. Tapi saya melihat bagaimana beliau difitnah. Apapun yang dia lakukan itu kan tidak ada yang benar. Sampai kan bilang apa dia kerjanya apa. Ada kerja beliau banyak, tapi itu semua nggak ada. Dan yang paling hebat itu apa? Banjir itu dianggap adalah kesalahan Anies. Sampai banjir di New York pun itu salahnya Anies. Ya karena beliau pada posisi harus bersalah. Saya tahu benar memang ada pihak tertentu yang mau menghabisi Anies. Pokoknya Anies harus pakai teks oralnya itu harus. Walaupun nggak ada alasannya, cari alasannya, bikin alasannya. Itu perintah. Saya dengar sendiri. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolang 9 dari Buta Panditalopi Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada pagi hari ini ada satu video yang menurut saya penting untuk kita reaksi. Kenapa? Karena beliau ini adalah menurut saya ya seorang tokoh yang memiliki pemikiran yang sangat brilian di masanya. Itu di masanya ya. Namanya Jaya Suprana. Orang ini juga dikenal dekat dengan mantan presiden keempat yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Oleh karena itu, karena dia bersahabat dengan Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur, saya harus berhati-hati mengomentari orang ini. Cuma problemnya adalah ini sangat membahayakan bagi proses demokratisasi bangsa bila mana kemudian videonya ini tersebar luas dan ditonton oleh khalayak banyak. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Karena potongan video ini menurut saya ini menggiring opini seolah-olah bahwa Anies itu dicegal. Itu pun kalau kita perhatikan di video yang kurang lebih 59 detik itu, dicegal Anies itu dari sisi mana itu juga tidak jelas di sana. Jadi betul-betul mengundang berbagai macam pertanyaan. Dari sisi mana Anies Baswedan kemudian dicegal. Karena tidak ada penjelasan di situ yang detail. Kalau dianggap dijegal dari sisi sebagai seorang gubernur, ya saya kira memang masa jabatannya sudah habis. Tinggal bagaimana Anies kalau masih mau maju menjadi gubernur kan maju saja. Hanya saja memang ada beberapa catatan penting yang saya kira Pak Jaya Suprana lupakan. Bagaimana Pilkada DKI Jakarta adalah merupakan pilkada yang paling barbar di dunia yang pernah ada, di mana kita tahu sendiri bahwa agama kemudian menjadi alat politik sampai ayat dan mayat ikut dijadikan senjata untuk mendukung Anies Baswedan. Itu fakta yang saya kira akan susah dilupakan oleh anak bangsa ini, Pak Jaya Suprana. Yang kedua, kalau misalnya dianggap bahwa karena Anies gagal dalam proses pembangunan di DKI Jakarta, lalu itu dianggap mencegal Anies, saya kira tidak fair juga. Biar bagaimanapun juga, Anies tak kala dia mau mencalonkan diri menjadi calon presiden, saya kira memang yang harus dievaluasi adalah kinerjanya. Sebagai orang yang pernah menjadi gubernur, apakah kinerjanya selama menjadi gubernur itu memang betul-betul membangun DKI Jakarta, atau hanya memang itu dijadikan saja sebagai panggung untuk menuju RI1, kan begitu. Dan kelihatan tidak bisa ditutup-tutupi bahwa hampir seluruh agenda atau visi misi Anies Baswedan tak kala dia maju menjadi calon gubernur itu semua dia sendiri yang labrak. Misalnya contoh ini, kita bermimpi ada rumah DP 0, ini macet ini. Kita bermimpi ada rumah DP 0. Pertanyaannya kemudian di mana rumah DP 0 itu? Atau misalnya kita bermimpi bagaimana penanganan sungai.
Dan terbukti nanti PJ Heru yang kemudian memperbaiki sungai itu. Apalagi yang kita mau lihat, bagaimana Anies Baswedan mengurai kemacetan. Tidak ada juga progres yang dia lakukan selama dia menjadi gubernur. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Jaya Suprana bahwa Anies Baswedan dicekal, kita tidak mengerti dicekal dari sisi mana. Apakah termasuk ketika Anies Baswedan diundang ke KPK menjadi saksi atas kasus Formula E, itu juga bagian dari yang Anda maksud. Nah, kalau itu kan saya kira prosesnya jelas. Anda sebagai orang yang pintar, orang yang cerdas, paham betul bahwa yang namanya KPK itu adalah suatu lembaga yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Karena kalau lembaga bisa diintervensi oleh pihak pemerintah, maka sudah lama semua orang yang dianggap oleh Pak Jokowi melakukan korupsi sudah ditangkap semua. Tapi kan faktanya tidak. Tetap mereka berjalan sesuai dengan proses internal sebagaimana SOP yang ada di lembaga itu semua kan. Nah, oleh karena itu saya kira memang penyampaian Pak Jaya Suprana ini itulah pentingnya kita meluruskan ya, menganggap bahwa beliau ini juga sudah tua sebagai sosok pengusaha yang sukses di bidang perjamuan. Harusnya itu yang dibahas, bagaimana generasi muda bisa terinspirasi dengan usaha jamu yang kemudian Pak Jaya Suprana geluti dan sukses di situ, sehingga ada anak muda yang bisa meniru itu. Bukan malam ikut-ikutan larut dalam politik dalam usia yang sudah senja begitu. Kasihan saja kita. Terlepas itu bahwa dia tidak mendukung Anies Baswedan atau mendukung, yang pasti itu juga bagi kita biasa saja karena memang tahun politik ya. Namanya dukung-mendukung biasalah. Cuma kan penting juga ini kita memberikan reaksi agar apa informasi itu berimbang. Karena saya punya keyakinan sekelas Pak Jaya Suprana ini banyak juga pengikutnya. Itu mesti kita rebonding bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Jaya Suprana ini, saya tidak mau mengatakan itu ngibul, saya tidak mau mengatakan itu bicara sampah, tetapi yang pasti bahwa informasi ini bisa saja menyesatkan banyak orang. Jadi tidak ada cokal-cokal di sini. Anies kalau mau maju, maju saja. Yang mendukung Anies ini kan sudah ada Nasdem, ada Demokrat, ada PKS. Jadi apa lagi? Siapa yang bisa mencekal? Nah, yang mencalonkan orang menjadi presiden itu kan partai, bukan personal, bukan karena faktor jabatannya orang. Oke, saya kira begitu ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh